Kamu sadar nggak sih? Kita tuh sering banget nganggep tubuh kita ini kayak semacam mesin tertutup gitu loh. Iya, kayak mobil ya. Kalau ada yang rusak, baru dibawa ke bengkel. Nah, bener banget. Kita pergi ke mekanik, maksudnya ke dokter, terus berharap diperbaiki pakai obat atau suplemen. Kayak kita tuh cuma sekedar penumpang pasif di dalam tubuh kita sendiri. Padahal kenyataannya nggak gitu kan? Sama sekali nggak. Gimana kalau aku bilang, sebenarnya kita punya akses langsung ke panel kontrol dari mesin itu. Selamat datang di diskusi mendalam kita kali ini. Buat kamu yang selalu haus ilmu, yang nggak gampang puas cuma dengan tahu apa yang terjadi, tapi selalu nanya gimana dan kenapa, wah, hari ini kita punya tumpukan sumber yang gila-gilaan ragamnya. Jujur aja nih, waktu aku lihat spektrum materi yang kita kumpulin buat sesi ini, rasanya tuh kayak lagi nyusun puzzle dari berbagai dimensi yang beda. Berlebihan nggak sih kalau dibilang gitu? Nggak logis, Sel. Terus ada jurnal neuroscience mutakhir, artikel teknologi olahraga dari Garmin soal data pelacakan, dan... Tunggu, jangan lupa esai seni bela diri taekwondo kuno itu. Nah, iya itu. Ditambah lagi jurnal medis spesifik soal puasa. Bener-bener lintas disiplin. Buat kamu yang dengerin, kamu harus tahu, perjuangan kita dapetin ini semua. Tumpukan dokumennya tebel banget. Aku tuh bahkan sampai harus ngelewatin pemeriksaan keamanan bot otomatis dari Cloudflare berkali-kali. Yang ngeklik gambar itu ya? Iya, disuruh nebak mana gambar lampu lalu lintas lah, jembatan lah. Cuma buat ngebuktiin aku bukan robot, biar bisa nembus server dan ngambil dokumen penelitian ini buat kamu. Tapi, beneran deh, semua usaha itu terbayar lunas. Karena misi kita hari ini lumayan ambisius ya. Sangat ambisius. Misi kita hari ini tuh mengungkap perangkat peretasan biologis atau kayak biohacking toolkit mutlak yang uniknya udah terpasang alami di DNA kita. Kita bakal bedah gimana hal simple kayak puasa, meditasi, dan napas bisa beneran ngubah struktur otak, mendaur ulang sel, dan manjangin umur kita. Dan kalau kita mau bener-bener paham gimana hal abstrak kayak nenangin pikiran, bisa ngerombak fisik kita harus mulai dari dasar banget. Jauh di bawah level organ. Ke level seluler ya? Benar. Kita harus masuk ke mikroskopis, lihat gimana sel kita ngerespons yang namanya krisis. Oke. Mari kita bedah ini. Sebelum kita ngomongin pikiran, kita mulai dari kelaparan dulu deh. Kelaparan yang disengaja. Iya, atau lebih spesifiknya, gimana tubuh kita tuh secara harfiah makan dirinya sendiri supaya bisa bertahan hidup dan, anehnya, malah bikin awet muda. Disinilah dokumen hadiah Nobel tahun 2016 masuk. Yang menang Yoshinori Ohsumi kan? Yap, dia dapat Nobel karena berhasil metain mekanisme yang namanya autophagy. Dari bahasa Yunani ya, auto itu diri sendiri, dan phagin itu makan. Makan diri sendiri. Kedengerannya jujur agak kayak film horor mikroskopis sih. Emang seram. Tapi, gimana tuh proses sebenarnya? Serem, tapi ini tuh sebenarnya mekanisme pemeliharaan paling elegan yang evolusi ciptain. Gini deh logikanya. Kamu bayangin sel-sel kita itu kayak sebuah kota kecil yang super sibuk. Oke, kota dengan pabrik dan jalanan gitu ya? Tepat. Ada pabrik energi, ada sistem transportasi. Dan kayak kota sibuk pada umumnya, makin lama mereka pasti ngehasilin banyak banget tumpukan sampah kan? Sampahnya sel tuh bentuknya kayak apa sih? Bisa macam-macam. Bisa berupa protein yang salah lipat, atau komponen organel tua yang udah aus, bahkan sisa-sisa bakteri yang gagal nyerang. Kalau sampah ini dibiarin numpuk, kotanya bakal lumpuh. Dan kelumpuhan kota sel ini yang kita rasain sebagai penyakit. Bener banget. Penumpukan sampah seluler ini yang memicu penuaan fisik dan penyakit degeneratif, kayak Parkinson, Alzheimer, atau bahkan mutasi yang jadi kanker. Nah, autofagi ini adalah sistem pengelolaan sampah terpadu dari kota tersebut. Oh, paham. Jadi kalau pakai analogiku nih, di dalam sel kita ini ada kayak semacam armada truk sampah yang muter-muter ngambilin rongsokan. Analogi yang pas. Armada truk sampah ini bentuknya vesikel yang disebut autofagosomes. Mereka keliling nih di dalam sel, nelen protein rusak sama organel tua tadi. Terus dibuang kemana? Keluar sel? Enggak dong, itu dia pinternya. Mereka bawa sampahnya ke kompartemen khusus yang sifatnya sangat asam, namanya lysosomes. Lysosomes, oke. Bayangin lysosomes ini kayak pabrik peleburan dan daur ulang. Di situ sampah-sampah tadi dihancurin pakai enzim, diurai lagi jadi blok bangunan dasar kayak asam amino. Wow, jadi dipakai lagi buat bikin sel baru. Betul, atau dibakar jadi energi. Gila. Tapi yang bikin aku takjub dari jurnal ini ya,
Sistem daur ulang super canggih ini ternyata tuh nggak selalu nyala otomatis seharian. Iya, dia butuh pemicu, dia butuh krisis. Nah, dan pemicu paling kuat itu waktu tubuh kita ngedeteksi adanya kekurangan energi yang akut. Misalnya pas kita lagi puasa intermittent atau pembatasan kalori. Kayak metode 16:8 itu ya? Iya, puasa 16 jam penuh, terus makan di jendela 8 jam aja. Pertanyaannya nih, kenapa kita harus nunggu lapar dulu supaya truk sampah ini mau kerja maksimal? Karena kalau dihubungkan dengan gambaran besarnya, selama kita terus-terusan makan, tubuh kita tuh ngerasa lagi dalam mode ngebangun. Ada sensor nutrisi di tubuh kita, sebuah jalur protein yang namanya MTR. MTR. Terus gimana kerjanya? Nah, selama gula sama protein terus masuk dari makanan, MTR ini aktif terus. Dia ngasih perintah ke sel, tumbuh terus, membelah, berkembang. Tapi karena fokusnya cuma tumbuh, bersihin sampahnya jadi diabaikan. Oh, jadi kerjanya ceroboh ya kalau kenyang terus? Benar. Tapi waktu kita berpuasa, sekitar 14-16 jam gitu, nutrisinya kan habis. Sensor MTR ini akhirnya mati. Sebagai gantinya, tubuh nyalain saklar darurat buat bertahan hidup. Saklar darurat ini yang di jurnal disebut jalur AMPK sama SIRT1 kan? Iya, biar gampang, anggap aja si AMPK sama SIRT1 ini mandor krisisnya. Pas mereka nyala, ibaratnya ada alarm bunyi. Hei, nggak ada makanan nih dari luar. Kita harus cari bahan bakar dari dalam. Jadi karena kepepet, selnya mulai ngeliat ke sekeliling, nyari komponen rusak, terus masukin ke mesin daur ulang otofagi tadi. Persis banget. Dan proses ini spesifik di tiap jaringan loh. Iya, di jurnalnya disebutin tuh. Di jantung, kita punya yang namanya mitofagi. Artinya jantung tuh khusus nyari mitokondria atau pabrik energinya yang udah rusak buat dihancurin dan diganti baru. Kalau di hati ada lipofagi. Yang tugasnya ngelahap tetesan lemak berlebihan. Tapi, tunggu dulu. Disinilah aku nemuin celah peretasan biologis buat kamu yang mungkin benci banget nahan lapar atau puasa. Maksudnya temuan soal senyawa tumbuhan itu? Ya benar. Jurnal ini ngebahas senyawa fitokimia, kayak resveratrol dari kulit anggur merah, terus sulforafan yang ada di sayuran silangan kayak brokoli, sama kurkumin dari kunyit. Senyawa mimetik namanya. Nah iya, peniru puasa. Jurnal ini bilang senyawa itu bisa nipu sel kita buat nyalain saklar otofagi meskipun kita nggak lagi kelaparan parah. Gimana ceritanya brokoli bisa nipu alarm krisis tubuh kita? Ini ada kaitannya sama konsep hormesis. Hormesis, itu tekanan stres ringan yang bikin kuat itu ya? Betul. Tanaman tuh sebenarnya ngeproduksi fitokimia kayak sulforafen sebagai racun ringan. Tujuannya buat ngelindungin diri dari serangga. Oh, jadi brokoli itu aslinya beracun buat serangga? Iya. Nah, pas kita makan dalam jumlah kecil, sel kita ngedeteksi sedikit stres racun itu. Tubuh langsung waspada dan nyalain sistem pertahanan seluler. Termasuk ngaktifin otofagi tadi? Bener banget. Tubuh pengen ngebersihin sel dari potensi kerusakan. Jadi, kalau kamu rutin makan pola berbasis nabati yang kaya warna, kamu tuh pada dasarnya lagi mencet tombol daur ulang sel tanpa harus selalu puasa. Mengagumkan banget sih. Jadi, puasa atau sayuran itu bertugas ngebersihin ruang kerja sel dari tumpukan sampah. Tapi pertanyaan logis berikutnya nih, kalau selnya udah bersih, gimana cara kita ngelindungin buku manual di dalam sel itu sendiri? Maksudmu DNA kita? Tepat. Dan gimana tubuh tahu kapan harus ngeproduksi sel-sel baru yang masih segar? Nah, di titik ini, tumpukan dokumen kita berubah haluan secara dramatis. Kita masuk ke area meditasi. Tapi dari sudut pandang mikroskop elektron ya? Iya, bukan sekedar relaksasi biasa. Kita mulai dari telomer. Kalau ngomongin perlindungan DNA emang nggak bisa lepas dari telomer. Buat kamu yang bingung, cara paling gampang ngebayangin telomer itu pakai analogi tali sepatu. Tali sepatu? Gimana tuh? DNA kita kan panjang dan rapuh. Nah, telomer itu kayak ujung plastik kecil di ujung tali sepatu kamu. Fungsi plastik itu kan buat nyegah benangnya terurai kan? Oh iya, bener juga. Masalahnya, tiap kali sel kita membelah secara alami pas kita makin tua, ujung plastik pelindung alias telomer ini kepotong jadi makin pendek. Dan kalau ujung plastiknya habis total, tali sepatunya hancur dong. Persis, selnya berhenti berfungsi, berubah jadi sel zombie yang malah nyebarin peradangan. Itulah yang kita sebut penuaan. Dan yang bikin kaget dari sumber ini adalah,
betapa hancurnya proses ini gara-gara stres emosional. Ya, stres itu dampaknya langsung ke tingkat molekuler. Di jurnal ini dikasih lihat kalau stres kronis, kayak hormon kortisol yang tinggi terus-terusan karena mikirin kerjaan, tagihan, atau cemas, itu tuh ibaratnya nyiram ujung tali sepatu tadi pakai cairan asam keras. Pemendekan telomernya jadi jauh lebih cepat. Nah, disinilah intervensi pikiran masuk. Waktu seseorang konsisten meditasi, mereka bukan cuma ngerasa tenang di perasaan doang. Secara biologis, mereka secara drastis nurunin produksi kortisol tadi. Bukan cuma itu, meditasi bahkan bisa matiin saklar genetik pembawa peradangan loh. Di medis namanya jalur NF-kB sama sitokin IL-6. Mamanya ribut banget, tapi itu kayak alarm kebakaran kan? Iya, anggap aja alarm kebakaran sistem imun. Kalau kita stres kronis, alarm ini bunyi terus, bikin peradangan yang merusak sel. Nah, meditasi tuh secara harfiah motong kabel ke alarm itu. Dan bukannya meditasi juga memicu hormon pelindung lainnya ya? Di dokumen kita disebutin soal melatonin. Menariknya gitu, orang kan taunya melatonin tuh cuma suplemen buat tidur ya. Padahal secara biokimia, melatonin itu salah satu antioksidan intraseluler paling kuat yang pernah ada. Jadi dia nyapu radikal bebas yang mau ngerusak DNA kita. Bener, dengan nurunin peradangan dan banjirin sel pakai melatonin, meditasi aktif ngejaga telomer tetap panjang. Bahkan ini terbukti klinis, ningkatin enzim telomerase. Telomerase itu enzim tukang banunannya ya. Betul, tugas khususnya itu nempelin balik ujung pelindung DNA yang mulai aus. Wah, oke. Sampai sini aku paham sih. Gimana nurunin stres bisa nyetop kerusakan DNA. Tapi, di bagian ini aku harus ngasih sedikit pushback deh ke kamu. Pushback mana tuh? Ada satu klaim di dokumen ini soal sel punca atau stem cells yang buatku terdengar kayak fiksi sains murni. Jurnal hematologi ini ngeklaim ada jalur langsung dari meditasi ke mobilisasi sel punca. Oh, yang itu. Iya, emang kedengarannya gila. Gila kan? Tunggu dulu. Apa kamu beneran mau bilang kalau cuma dengan duduk diam, tutup mata, ngatur fokus, kita tuh secara harfiah ngasih perintah komando ke sumsum tulang di kaki kita buat ngelepasin sel penyembuh ke aliran darah? Gimana ceritanya sih pikiran yang abstrak bisa nyambung ke sumsum tulang yang terisolasi di dalam tulang keras? Ya, wajar sih kalau kamu antusias campur skeptis gitu. Kedengarannya emang agak nggak masuk akal. Sampai kita lihat gimana saraf sama pembuluh darah kita sebenarnya disusun. Oke, coba jelasin. Otak kita kan nggak terisolasi. Lewat sistem saraf otonom, otak tuh secara fisik ngirim kabel saraf yang menjalar sampai beneran masuk ke dalam struktur sumsum tulang. Jadi ada kabel fisik langsungnya nih? Ada banget. Nah, sumsum tulang ini kan tempat sel punca disimpan. Sel punca itu sel induk yang bisa berubah jadi sel organ apa aja buat nyembuhin tubuh. Terus kenapa mereka nggak keluar aja setiap saat? Karena mereka dikurung di sana sama sistem sinyal kimia. Di jurnal pakai istilah sumbu SDF1 CXCR4. Oke, bahasa manusianya gimana tuh? Anggap aja si SDF1 ini tuh gembok atau jangkar kimia. Pas tubuh kita penuh hormon stres, jangkar ini kuat banget, nahan sel punca biar nggak kemana-mana. Tapi pas kita meditasi, Nah, pas pikiran kita masuk ke status meditatif yang dalam, aktivitas saraf parasimpatik kita melonjak naik. Sinyal saraf ini ngelonggarin gembok kimia tadi. oh wow. Secara harfiah ngebuka gerbang di sumsum tulang, dan akhirnya ngelepasin sel punca penyembuh ini ke sirkulasi darah, biar mereka bisa nyari dan memperbaiki organ yang rusak. Hah? Masa sih beneran sefisik itu? Jadi pikiran kita bertindak layaknya saklar pelepas fisik? Bener. Dan yang paling menarik di sini adalah, kita nggak lagi ngeliat intervensi pikiran tubuh cuma sebagai sugesti psikologis. Ini beneran jadi kayak obat fisik ya? Tepat. Bayangin kalau kita bisa ngendaliin pelepasan sel punca kita sendiri. Implikasinya buat terapi pemulihan penyakit jantung, regenerasi jaringan, itu revolusioner banget. Gila sih. Kalau pikiran punya kekuatan sebesar itu buat ngubah biologi bagian bawah tubuh, bahkan sampai ke sumsum tulang paha kita, terus apa yang sebenarnya terjadi sama organ yang ngasih perintah itu sendiri? Maksudmu otak kita? Iya, pusat komandonya. Apakah otak kita juga berubah secara fisik pas kita ngelakuin ini? Nah, ini ngebawa kita ke jurnal Neuroscience yang isinya pemindahan fMRI dan EEG. Jawabannya, iya, otak berubah drastis. Padahal dulu dogma medis bilang arsitektur otak orang dewasa tuh kaku kayak beton kan? Kayak sel otak mati ya udah nggak bisa tumbuh lagi.
Konsep neuroplastisitas udah hancurin mitos itu sih. Bukti struktural dari jurnal ini tuh benar-benar nggak terbantahkan. Gimana persisnya bentuk perubahan itu di otak orang yang rajin meditasi? Ilmuwan nemuin peningkatan volume materi abu-abu atau gray matter yang sangat nyata. Dan penebalan fisik ini nggak acak. Ini terjadi spesifik di korteks prefrontal. Korteks prefrontal itu yang di belakang dahi itu ya? CEO-nya otak. Betul, pusat rasionalitas dan fokus. Penebalan juga terjadi di hipokampus. Nah, ini tuh perpustakaan utama otak buat memori dan pembelajaran. Tapi, tunggu deh. Tengkorak kita kan ruangnya terbatas ya. Kalau area logika sama memori ini membesar, bukannya harus ada bagian lain yang mengecil biar muat? Wah, observasi yang jeli banget. Dan emang bener, pemindaian nunjukin ada penyusutan volume fisik di bagian amigdala. Amigdala? Ini pusat alarm rasa takut otak kan? Iya, pusat kepanikan yang micu keringat dingin dan respons fight or flight pas kita terancam. Jadi maksudmu, orang yang meditasi itu secara harfiah ngecilin radar kepanikan di dalam otak mereka sendiri. Secara anatomis ya, dan perubahan anatomi ini didorong sama perubahan biokimiawi. Otak yang dilatih fokus terus-terusan mulai ngeproduksi lebih banyak GABA. GABA ini yang bikin tenang itu ya? Betul, semacam pedal rem alami biar kita nggak gampang cemas. Terus hormon serotonin juga naik buat nyetabilin emosi. Dan yang paling krusial, pelepasan protein BDNF. BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Aku ingat bagian ini. Di sumber kita disebutin kalau BDNF ini tuh kayak pupuk ajaib, kayak Miracle Grow gitu, khusus buat otak. Iya, protein inilah yang nyiramin area otak, merangsang neuron buat numbuhin cabang-cabang baru dan ngebentuk sinapsis yang tadinya nggak ada. Dan ngomong-ngomong soal koneksi baru, ini bagian favoritku nih dari jurnal neuroscience ya. Soal gimana meditasi ngubah jaringan kabel di otak, khususnya DMN. Default Mode Network, ini penemuan yang super penting. Coba jelasin ke yang dengerin, apa itu DMN? DMN itu jaringan yang otomatis nyala pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Pas pikiran kamu ngembara, nyeselin masa lalu, atau mikirin skenario terburuk besok, nah itu DMN yang lagi ambil alih. Berarti kalau orang gampang cemas, DMN-nya terlalu aktif dong. Benar, DMN-nya beroperasi di luar kendali alias overdrive. Terus meditasi ngebantunya gimana? Meditasi bikin jembatan fisik baru pakai BDNF tadi, otak ngebangun jalan tol konektivitas antara si DMN ini sama jaringan kontrol eksekutif. Oh, paham. Jadi, daripada kejebak ngelamun yang cemas, terus, otak kita punya pengawas logis yang bisa nalik kita balik ke masa kini. Tepat sekali. Gini deh, kalau aku harus bikin perumpamaan ya, apa yang kita bahas ini tuh ngebuktiin kalau meditasi itu bukan cuma sekedar nginstal software antivirus baru buat meredakan kecemasan. Terus apa dong? Kita tuh secara harfiah lagi ngebongkar struktur hardware tengkorak kita. Ngeganti kabel-kabelnya, terus masang prosesor yang lebih kuat. Wah, metafor yang keren. Ya kan? Dan ini ngejawab misteri kenapa manfaat meditasi nggak hilang pas sesinya beres. Karena perangkat kerasnya emang udah di-upgrade, jadi lebih tahan banting ngadapin stres jangka panjang. Bener banget. Nah, tapi nih, sejauh ini kan kita ngebahas intervensi yang butuh waktu. Iya, puasa butuh belasan jam, meditasi butuh latihan berbulan-bulan. Terus pertanyaannya, gimana dong cara kita monitor kondisi saraf kita sehari-hari secara real time? Dan ada nggak sih semacam tombol darurat yang bisa kita pencet buat langsung ambil kendali saat itu juga? Nah, jawabannya super mengejutkan. Karena kita nemuin jawabannya di pergelangan tangan kita dan dari kearifan bela diri taekwondo kuno. Kita mulai dari jam tangan pintar dulu ya. Terus konstan kan? Kayak jarum jam. Tek, 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 1 detik pas. Padahal kata sumber kita malah sebaliknya. Kalau jantung berdetak kaku tiap detik tanpa variasi, itu tanda bahaya. Iya, karena jarak antar detak jantung kita itu normalnya terus berubah dalam hitungan milidetik. Mungkin detak pertama jaraknya 0,8 detik, terus detak berikutnya 1,1 detik. Fluktuasi ini yang disebut HRV kan? Bener, dan HRV ini jendela langsung buat ngintip sistem saraf otonom kita. Autopilot tubuh kita itu ya? Iya, dia punya 2 cabang. Cabang simpatik itu pedal gas buat ngerespon stres. Cabang parasimpatik itu pedal rem buat mode istirahat dan cerna. Jadi kalau nilai HRV kita tinggi, artinya detak jantungmu sangat bervariasi, sangat fleksibel ngikutin nafas. Ini pertanda sistem parasimpatik lagi megang kendali, tubuh lagi rileks dan pulih. dan kalau HRV rendah, jarak detaknya kaku, berarti simpatik yang dominan, tubuh lagi stres atau bersiap bertempur.
Tepat. Tapi dokumen Garmin itu ngasih peringatan penting loh soal ini. Oh iya, yang bilang kalau HRV tinggi itu nggak selalu berarti bagus kan? Bener, angka baseline HRV itu sangat personal, nggak bisa disamain sama orang lain. Butuh waktu sekitar 3 minggu pemantauan pas tidur buat nemuin baseline yang akurat. Terus kalau tiba-tiba angkanya melonjak jauh di atas normal, kenapa itu buruk? Kadang itu tanda overtraining. Tubuh kamu udah terlalu lelah bekerja keras, sampai-sampai parasimpatik harus narik rem darurat buat maksa kamu berhenti. Oh, ngerti-ngerti. Kalau HRV ini ibarat dashboard mobil buat ngasih tahu mesin kita lagi kepanasan. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nginjek remnya secara manual? Disinilah esai taekwondo ngasih pencerahan. Jujur ya, waktu pertama baca, aku mikir, apa hubungannya ilmu mukul orang sama peretasan saraf biologis? Kelihatannya emang cuma bela diri ya. Tapi esai ini ngebahas filosofi aliran Qi, keseimbangan ruang dan napas. Jenderal Choi, pendiri taekwondo, bikin aturan yang unik banget. Iya, soal pernapasan. Pas lagi nyerang atau mukul, praktisi taekwondo tuh pantang nahan napas. Biasa, mereka harus buang napas tajam secara paksa sambil teriak dan menegangkan perut. Konsep ini namanya reverse abdominal breathing. Kalau napas biasa kan perutnya mengembang dan mengempis santai. Ini kebalikannya dong. Iya, mereka secara sengaja menegangkan perut dengan ritmis. Dan secara biomekanik, hembusan napas paksa ini mengunci organ vital di dalam pelindung otot yang tebal biar nggak hancur kena serangan balasan. Tapi bukan cuma perlindungan fisik kan efeknya. Ini yang bikin mind-blowing. Betul. Memanipulasi tekanan perut secara ekstrim kayak gini, secara langsung menstimulasi saraf vagus. Saraf vagus itu kabel komunikasi utama dari otak ke organ dalam kita kan? Bener. Dan saat vagus ini distimulasi pakai napas tadi, tubuh langsung merespons dengan maksa jantung melambat dan sistem parasimpatik seketika mengambil alih. Wow. Jadi, kalau kita lagi panik, pola napas taktis dari taekwondo atau meditasi ini tuh benar-benar bertindak sebagai rem tangan manual yang bisa kita tarik kapan aja. Sangat bisa. Dan ini memunculkan satu pemikiran yang ironis tapi indah. Ironis gimana maksudnya? Ribuan tahun lalu, ahli bela diri, biksu, mereka duduk di gunung, bereksperimen dengan napas dan keheningan buat ngendaliin energi vital. Hari ini, kita pakai sensor optik canggih dan lab neuroscience molekuler. Cuma buat ngebuktiin hal yang sebenarnya udah mereka praktekin berabad-abad lalu. Iya, mereka nggak ngerti istilah autophagy atau HRV atau BDNF, tapi secara intuitif mereka udah menguasain seninya. Wah, luar biasa banget ya. Gak kerasa kita udah ngebedah begitu banyak hal hari ini. Buat kamu yang dengerin perjalanan dari seluler sampai ke anatomi otak. Coba kita rangkum sebentar biar nggak pada pusing. Oke, kita mulai dari gimana puasa atau konsumsi fitokimia tertentu, ngebuka saklar daur ulang seluler, armada autofagi yang ngebersihin sampah penuaan dari dalam sel kita. Terus kita lihat gimana meditasi dan keheningan nurunin kortisol, ngelindingin ujung pelindung DNA kita, dan ngelepasin pasukan sel punca penyembuh dari sumsum tulang. Dan jangan lupa, ngubah secara fisik ketebalan struktur otak kita buat ketahanan jangka panjang. Sampai akhirnya, metrik pintar kayak HRV ngebuktiin kalau lewat napas kita punya kunci manual buat ngontrol saraf otomatis kita. Intinya, kita ini bukan sekedar mesin tertutup yang pasif. Bener banget. Lewat kapan kita makan, kemana kita arahin fokus, dan gimana ritme napas kita tuh lagi ngetik kode pemrograman ke dalam biologi kita sendiri. Iya, masuk akal. Dan ini yang mau aku tinggalin buat kamu renungin hari ini. Kalau perubahan simple dari satu aspek aja bisa ngasih mujizat fisiologis yang nyata, apa jadinya evolusi manusia kalau kita dengan sadar dan sengaja ngegabungin semua praktik biohacking ini setiap hari sebagai gaya hidup? Ngeri juga ngebayanginnya. Apakah pada akhirnya kita yang memegang kendali penuh atas biologi kita sendiri? Makasih udah ikut menyelam di diskusi mendalam kita kali ini. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.